Oke, kita semua tahu, di era digital kayak sekarang ini, gimana sih cara kita tahu sebuah riset itu benar-benar punya pengaruh? Apa cuma dari jumlah sitasi aja? Ternyata nggak sesimpel itu. Ada loh cara-cara lain yang jujur aja jauh lebih modern dan bahkan mengejutkan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gini, sitasi itu emang penting, nggak ada yang bilang nggak. Tapi, masalahnya, prosesnya itu lama banget. Dan yang lebih penting lagi, sitasi seringkali nggak bisa nangkep dampak riset di dunia nyata. Maksudnya, ya dampaknya di media sosial, di berita, di obrolan kita sehari-hari. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bahkan mulai dari pendekatan yang paling nggak biasa. Siap? Haha, iya Anda nggak salah baca kok. Indeks Kardashian. Kedengarannya emang kayak lelucon ya, ketika sains ketemu budaya pop. Tapi percaya deh, ini sebenarnya relevan banget. Kita akan ngomongin soal indeks Kardashian ini, sebuah cara unik buat ngeliat, jangan-jangan seorang ilmuwan itu lebih ngetop karena popularitasnya aja, bukan karena risetnya. Menarik kan? Jadi, apa sih sebenarnya indeks Kardashian ini? Intinya, ini adalah ukuran untuk melihat ketimpangan profil media sosial seorang ilmuwan. Ide ini digagas oleh Neil Hall di tahun 2014. Dan ini benar-benar provokatif loh, karena indeks ini secara langsung membandingkan seberapa populer seorang ilmuwan di medsos dengan seberapa banyak karya ilmiahnya disitasi. Jomplang nggak kira-kira? Nah, rumusnya itu benar-benar simple, langsung ke intinya. Jadi, kita ambil jumlah follower seorang ilmuwan di Twitter, kita sebut aja FA. Terus, kita bandingkan dengan jumlah sitasi karya ilmiah mereka, yaitu FC. Jadi, K-index itu ya tinggal FA dibagi FC. Gampang kan? Kalau hasilnya tinggi, nah itu artinya ada alarm nih. Popularitas online si ilmuwan jauh-jauh melampaui dampak akademisnya. Nah, tentu aja ide ini kontroversial banget. Banyak yang bilang, ini kan perbandingan yang nggak setara. Masa followers medsos disamain sama sitasi akademis? Tapi di sisi lain, gagasan ini jadi titik awal yang keren banget buat ngukur dampak sosial seorang ilmuwan. Indeks ini tuh kayak nyentil komunitas ilmiah, maksa mereka buat mikir ulang, sebenarnya dampak itu apa sih? Apa cuma soal sitasi antar ilmuwan aja? Atau jangan-jangan kemampuan buat ngobrol sama publik juga termasuk dampak? Gimana menurut Anda? Oke, dari ide yang super provokatif tadi, sekarang kita geser yuk ke sesuatu yang lebih terstruktur. Kalau tadi kita ngomongin popularitas ilmuwan, sekarang kita fokus ke karyanya. Gimana caranya kita melacak jejak digital sebuah karya penelitian? Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya altmetrics. Istilah altmetrics atau metrik alternatif ini pertama kali dicetuskan tahun 2010 oleh Jason Prim. Gini deh cara gampang ngejelasinnya. Kalau sitasi itu ibarat gema dari sebuah riset yang butuh waktu lama buat balik, nah, altmetrics ini adalah gelombang kejut awalnya. Boom! Dia langsung nangkep semua perhatian, semua obrolan, semua diskusi yang muncul di internet, di medsos, di blog, di berita, begitu riset itu dipublikasiin. Cepet banget. Dan apa aja sih yang diukur sama altmetrics ini? Wah, banyak banget. Coba bayangin ya, satu paper penelitian itu kayak batu yang dilempar ke kolam internet. Nah, altmetrics ini ngelacak semua riaknya. Mulai dari media non-akademis, berapa kali di-like, di-share di Facebook, di-retweet, dibahas di blog-blog, bahkan dapat rating di Goodreads. Terus di sisi akademisnya juga, berapa banyak yang nyimpen di Mendeley, berapa kali dilihat di akademia.edu atau di-download dari repositori kampus. Semua dilacak. Waduh, ribet banget dong ngitungnya. Tenang, tentu aja kita nggak ngitung ini manual satu persatu. Udah ada kok platform canggih kayak altmetrics.com atau Plum Analytics. Mereka inilah yang kerja keras di belakang layar, secara otomatis ngumpulin semua jejak digital tadi, terus disajiin ke kita dalam bentuk skor atau visualisasi yang gampang banget dibaca. Praktis kan? Oke, kita udah bahas popularitas dan jejak digital. Sekarang kita bakal jadi detektif. Kita akan gali lebih dalam ke salah satu bagian paper penelitian yang paling sering di-skip, paling sering dilewatin orang. Padahal, disitulah tersimpan petunjuk-petunjuk penting tentang jaringan tersembunyi yang ngebangun dunia sains. Yep, bagian acknowledgement atau ucapan terima kasih. Kita semua sering kan langsung loncat aja ngelewatin bagian ini. Padahal, ini tuh ibarat tambang emas informasi loh. Seperti kutipan ini bilang, bagian ini bukan cuma sekedar formalitas. Makasih ya, tapi ini jadi semacam ruang pribadi buat penulis buat ngungkapin, ya itu tadi, jaringan tersembunyi mereka.
Siapa sih yang ngasih dana? Siapa yang ngasih ide cemerlang di sela-sela ngopi? Siapa kolaborator nggak resmi mereka? Semua ada di sini. Jadi dengan menganalisis motif-motif di balik ucapan terima kasih ini, kita bisa dapat banyak banget cerita. Ada motif rasa syukur, misalnya makasih ke mentor yang udah ngebimbing. Ada pengakuan, buat ngasih kredit ke lembaga yang ngasih dana. Ada juga solidaritas, nunjukin koneksi ke grup riset atau kampus. Dan yang paling seru, ada pengungkapan pengaruh, siapa aja nih kolaborator di balik layar yang ikut ngebentuk karyanya. Bahkan ada juga yang sekedar ritual, ya karena emang wajib ada. Dari sini, kita bisa memetakan jaringan pengaruh yang tadinya nggak kelihatan sama sekali. Oke, kita udah ngomongin soal indeks yang terinspirasi budaya pop, soal jejak digital di seluruh internet, sampai jadi detektif di bagian ucapan terima kasih. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita gabungin? Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Nah, ini poin paling penting yang harus kita ingat. Semua cara baru yang kita bahas tadi, indeks Kardashian, altmetrics, analisis ucapan terima kasih, itu semua bukan pengganti sitasi, sama sekali bukan. Anggap aja mereka ini pelengkap. Ibaratnya, sitasi itu satu potongan puzzle. Penting banget, tapi kita butuh potongan-potongan lain ini buat ngelihat gambaran pengaruh yang jauh lebih utuh, lebih kaya, dan lebih berwarna. Jadi, setiap metrik ini ngasih kita kacamata yang beda-beda buat lihat dampak. Coba lihat, sitasi itu buat ngukur dampak akademis, yang biasanya butuh waktu lama buat kelihatan. Terus, ada altmetrics, ini buat ngukur keterlibatan publik, yang geraknya cepat banget. Dan terakhir, analisis ucapan terima kasih. Ini buat ngebongkar jaringan pendukung dan pengaruh yang tersembunyi. Masing-masing nunjukin dimensi yang berbeda, dan semuanya sama-sama penting. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di masa depan, dengan dunia yang terus berubah secepat ini, pengaruh itu bakal diukur pakai apa lagi ya? Mungkin aja metrik berikutnya bakal datang dari platform atau jenis interaksi yang sekarang ini bahkan belum bisa kita bayangin. Nah, kalau menurut Anda sendiri gimana? Coba deh pikirin.